Selain tambahan 2 orang yang dinyatakan Badan Narkotika Nasional atau BNN positif menggunakan zat adiktif baru, dugaan keterlibatan salah satu anggota Dewan Rakyat, Wanda Hamidah, juga menyisakan sejumlah tanya. Pasalnya, Wanda yang merupakan ibu dari 3 orang anak ini tengah berada di kediaman Raffi Ahmad saat penggerebekan terjadi pada Minggu dini hari lalu juga mulai dipertanyakan publik. Apa gerangan yang dilakukan Wanda di kediaman mantan kekasih Yuni Syara tersebut di pagi hari? Lantas, benarkah jika kabar yang menyebutkan di antara keduanya ada hubungan istimewa itu benar adanya? Lalu apa pula kata orang-orang terdekat Wanda Hamidah terkait hal ini? Nggak ada deh, saya nggak mau menjawab hal-hal seperti itu ya, karena itu nggak ada hubungannya dengan apa yang terjadi sekarang. Saya berharap pertanyaannya yang sebenarnya yang bisa saya jawab udah saya jawab, yang nggak bisa saya jawab ya saya nggak jawab. Nggak bisa karena bukan apa-apa, karena saya memang nggak tahu apa. Terlibat hukum, ya itu hukum berlaku di Indonesia. Soal narkoba tidak ampun, malah dia salah satu orang yang mau membantu untuk tuntas narkoba itu. Narkoba tidak akan dibiarkan di Indonesia, itu berbahaya. Siapapun juga, itu yang perlu Ya kaget dong, tapi kan kita bersyukur alhamdulillah bahwa sekarang ternyata tidak terbukti kan tes itu. Jabatan Wanda Hamidah sebagai wakil rakyat mau tidak mau ikut tercoreng oleh kejadian ini. Dan bukan semata-mata persoalan tahta dan jabatan. 3 buah hati tercinta juga harus terpisahkan dari sang ibunda mereka. 2 hari setelah Wanda Hamidah berdiam di Badan Narkotika Nasional, ia belum bisa bertemu dengan ketiga anaknya. Lantas, benarkah jika kejadian ini sampai mengganggu psikologis ketiga buah hati Wanda? Ya, kemudian dia sempat nangis, ya, curhat katanya, Om kangen sama anak-anak, nah itu aja. Jadi bukan tujuan saya untuk besuk atau apa, enggak. Kenapa? Ya itu urusan saya lah ya. Enggak kan, enggak lah, ibunya kan anggota dewan, jadi mungkin sering kunker kan, jadi enggak usah nanya. Sebenarnya gurunya yang telepon langsung ya ke orang tua. Hari ini diusahakan jangan masuk dulu. Kan bagaimanapun anak-anak sekolah juga lihat media, TV, baca koran, lihat internet. Selain model sekaligus politisi Wanda Hamidah, pasangan suami istri Irwansyah dan Saskia Sungkar juga menjadi bagian dari 17 orang yang dibekuk oleh pihak BNN di kediaman Raffi Ahmad. Keterlibatan keduanya yang hingga kini masih dalam proses penyelidikan juga mencuatkan tanya dari pihak keluarga. Bahkan ayah Saskia, Mark Sungkar, sampai rela menggunduli rambutnya sebagai bentuk perlawanannya terhadap narkoba. Ya ini yang aneh, anak saya datang setelah terjadi penggerebekan gitu, jadi bukan saat ada anak saya itu digerebek, bukan. Nah ini informasinya yang simpang siur, seolah-olah terjadi pesta narkoba di situ. Pesta itu apa? Masa pesta dengan 2 gelintir ganja? Ini kan aneh sekali gitu. Rambut saya niat insya Allah sampai 2015. Ini untuk mengingatkan semua orang yang melihat rambut saya gundul, ingat 2015 Indonesia bebas dari narkoba. Ini niat kita semua, bukan hanya niat BNN, bukan niat Mark Sungkar, tetapi harus menjadi niat seluruh bangsa Indonesia untuk memerangi narkoba secara serius. Karena kalau kelompok sporadis tidak mungkin, lawan kita terlalu kuat, terlalu besar. Walau dengan keyakinan penuh bahwa sang anak dan menantunya tidak terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang, tapi ia tetap menyerahkan semuanya pada proses hukum yang berjalan. Dan jika memang terbukti bersalah, maka Mark Sungkar mengaku siap menghadapinya. Dan hingga tadi malam, pihak BNN pun belum bisa menetapkan status terhadap 17 orang yang digelandang dari kediaman Raffi Ahmad. Bahwasannya status dari para ke-17 orang yang ada dalam pemeriksaan Badan Narkotika Nasional hari ini belum ditentukan statusnya. Ini sekaligus memberikan ralat kepada kawan-kawan yang menginformasikan di salah satu media sudah muncul status tersangka. Padahal sampai saat ini Badan Narkotika Nasional, tim penyidiknya belum menentukan
siapa ataupun status terhadap ke 17 orang tersebut. Kalau memang benar anak saya mengakui, iya papa saya menggunakan, saya sebagai orang tua bertanggung jawab untuk mengembalikan anak saya ke jalan yang benar. Dan dia harus menerima untuk dihukum atau diapakan, ya. Tapi itu sejauh ini masih yakin, Om, ya? Sejauh ini saya yakin anak-anak saya dari kecil, saya kenal sekali anak-anak saya dekat, saya didik mereka dari kecil, bukan baru sekarang gitu. Dan kami tidak pernah lepas hubungan antara orang tua dan anak. Personil Cherry-Bell melakukan aksi peduli terhadap penyandang kanker di salah satu yayasan kanker di Bilangan, Jakarta Barat. Seperti apa keseruan yang terjadi? Selanjutnya hanya di Was-Was.